Mari berdoa. Cek, cek, cek. Halo, halo. Ya. Iya, terima kasih. Nanti kita bahas bersama-sama. Iya, nih. Tuh, dikasih Bu ya nih sama. Oh, apanya? Shalom Pak Ted, shalom Bu Yeni. Halo Pak Gem. Kelihatan kami nggak Bu Yeni? Kelihatan Bu. Dalam Putin. Halo. Mana wajahmu? Tunjukkan. Tunjukkan. Kita di sini udah menunjukkan mukanya. Ini audio kan punya Bu ya? Udah mulai. Oh, izin ini. Di sini ya. Cek, cek. Shalom semuanya, selamat malam. Halo. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini, baik melalui onsite maupun online. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah komsel pada hari ini. Siapkan hati untuk kita doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul, kami bisa sehat di tempat ini.
Dan kami bisa mengadakan ibadah komsel pada hari ini semua karena adalah Tuhan ya Bapak. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Yang sungguh-sungguh seluruh jemaat di tempat ini Bapak merasakan hadirat Tuhan, merasakan keajaiban Tuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang terindah. Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup memulihkan setiap hati kamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, syukur. Datang dengan syukur membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku.
Haleluya. Ini bentuk rasa syukur kami untuk kami bisa memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Sebenarnya kami akan menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Dan sungguh-sungguh hanya nama Tuhan yang disenangkan Bapa di tempat ini Bapa. Hadirlah Tuhan di tempat ini. Dan kami merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama untuk memuji nama Tuhan. Lewat dari pujian atau yang di online Bapak Ibu
Dari kubu sebelah sana. Tidak ada yang di online suaranya. Ya, saya mau bersaksi sedikit. Oke, hadap sini lah ya biar kelihatan yang bersaksi siapa. Oke, nah, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan selalu setia. Tadi ditembak, saya harus bersaksi. Oke, saya mau bersaksi di awal tahun ini banyak sekali hal yang terjadi. Saya selalu bersaksi berkaitan dengan pekerjaan biasanya atau usaha. Ya karena hampir setengah hari, setengah 24 jam, mungkin sekitar lebih dari 12 jam, saya itu selalu berkutat dengan pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Di awal tahun ini, kalau secara manusia berat, tapi setelah sekian lama melewati tantangan, melewati banyak hal yang sudah pernah terjadi, kita itu semakin punya kapasitas yang membesar. Jadi ya ini emang harus dilewati. Mungkin banyak orang akan merasa bahwa aduh kuat gak ya, bisa gak ya melewati. Saya sama istri saya sampai saya ngomong sama dia, ayo turun gunung bantuin ngurusin kantor. Akhirnya dia turun gunung bantuin natain semua. Karena bagaimanapun juga selama ini kami berdua natain, dan setahun kemarin istri saya itu nggak terlalu banyak masuk, nggak terlalu banyak campur tangan di usaha, tapi namanya sebagai seorang istri ternyata emang sebagai penolong Tuhan ya, firman Tuhan. Jadi dia penolong saya, jadi kayak saya jalin operasional, keuangan tuh rasanya masih kurang gitu, dan di awal tahun ini ditatain satu-satu, dibenerin satu-satu. Ya itu tadi, kalau secara manusia mungkin berat natain sesuatu yang setahun nggak dipegang, dan gimana sih mengurai benang kusut yang ada. Tapi kita tetap tenang, ayo kita jalanin, pasti bisa. Dan puji nama Tuhan, sedikit-sedikit udah mulai terurai apa yang menjadi tanggung jawab, kewajiban. Bahkan Tuhan itu memberi hikmat bagaimana menyelesaikan beberapa hal berkaitan dengan tanggung jawab dari orang yang harusnya bayar ternyata mundur sampai sebulan misalkan. Kita bisa beresin satu-satu, dan itu semua bukan kekuatan manusia, tapi tetap kami percaya itu support dari Tuhan sehingga semua bisa dilewati. Masih ada beberapa proses yang harus dijalani, dan saya selalu menguatkan akan semua tim saya bahwa kita harus konsisten, kita harus tetap ayo setia sama Tuhan, luangkan waktu, harus seimbang, bukan yang ngurusin kerja, cari uang, cari dunia, tapi juga diseimbangkan kita untuk kita juga bisa dikuatkan secara rohani juga. Sebenarnya masih ada beberapa yang belum join, ya ada juga tapi masih di atas, ya next pasti bisa juga. Dan saya juga bersaksi juga kalau ada dari dulu tuh anak youth sebenarnya, ketua youth di Banyumas, sekarang kerja di sini, dan saya coba untuk tarik, tapi dia sudah punya dunia yang lain, jadi agak susah. Tapi saya tetap ingatkan, ayolah kamu udah tahu Tuhan, udah tahu kebenaran, kamu mau cari apa, cari dunia juga kamu ujungnya pusing. Karena banyak sekali dia cerita, saya punya masalah ini, Pak Ito, saya punya masalah ini, Kak Ito. Panggilnya saya Kak Ito karena panggilan kecil saya di Banyumas. Dan Toh mau cari apa lagi, namanya Toto, mau cari apa lagi, biar saya pusing ngurusin keluarga. Udah, kamu udah tahu beneran, sekarang yuk minggu ke gereja, cari lagi, kamu dulu setia, kamu dulu bisa ini, bisa itu, ayo balik lagi, kamu akan lebih tenang, bisa ngatasin semuanya lah. Kalau cuma ngandelin kekuatanmu nggak akan bisa. Dan itu kesaksian saya selalu pengen orang bisa melihat saya, bisa melihat semuanya, bahwa dalam kehidupan kita itu ada Yesus. Dan nggak perlu kita ngomong, saya orang percaya, saya orang Kristen, saya pasti bener, nggak perlu. Kita cukup lakukan apa yang Tuhan mau, dan orang akan melihat. Nah disitulah orang tahu bahwa kita itu adalah orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Itu aja kesaksian dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bersaksi? Yang mungkin dari saya mau bersaksi. Jujur, kenapa kalau ditanya sama bapak sama ibu, kalau
ayo bersaksi, disuruh bersaksi. Itu bukannya takut, bukannya bukan karena takut, bukan karena deg-degan, tapi jadi jatuhnya sedih gitu. Karena saya ngerasa selalu Tuhan Yesus itu selalu baik dalam hidup saya, terutama dalam saya waktu bekerja di tempat ini. Menurut saya itu mukjizat Tuhan yang luar biasa, karena di titik saya sudah mulai berserah sama Tuhan. Sebelum nyari pekerjaan itu saya cari dengan kekuatan saya pasti bisa begitu. Dengan kemampuan saya pasti bisa. Tapi Tuhan memberikan cara lain. Malah Tuhan itu ngomong sama saya, kamu tenang gitu, tenang, kamu udah berserah. Tapi di situ saya merasa tetap orang saya bisa kok Pak, orang saya bisa kok Tuhan, saya bisa, punya kemampuan, saya punya waktu kuliah bisa gitu. Saya tetap ngeyel, tapi Tuhan tetap mendengungkan itu lagi. Kamu jangan khawatir, kamu udah dipersiapkan, tenang, berserah gitu. Dan di tengah pergumulan saya berdoa, saya ada satu hal, berdoa sama Tuhan. Katanya kan doa sama Tuhan itu harus detail ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku pengen kerja buat berkat. Jadi aku dengan apa yang aku omongin tuh jadi berkat sama orang. Dan aku rindu banget lingkungan aku tuh lingkungan yang benar-benar mengenal Tuhan. Pemimpinku juga yang mengenal sama Tuhan gitu. Itu pun juga karena udah hopeless gitu ya, udah kayak itu kerinduan aku waktu berdoa seperti itu. Nggak lama ya, berbulan-bulan gitu aku nunggu pekerjaan. Nggak lama di tahun 2024 di bulan September, di titik saya udah berserah, udah berdoa, Tuhan udah, aku enough, udah capek, aku serahin aja sama Tuhan. Kalau Tuhan emang bolehin aku bekerja, ya aku akan bekerja. Kalau Tuhan bolehin aku usaha, ya aku akan usaha online dengan live gitu. Udah berserah, aku udah kayak tiap malam berdoa, pelayanan seperti biasa. Nggak lama dari saya berdoa, seminggu kemudian tiba-tiba ada panggilan Bapak ini, ada panggilan interview gitu. Nggak tahu kenapa, biasanya kayak udahlah interview doang. Tapi di dalam hati saya tuh kayak sedih gitu, kayak Tuhan kok aku pasti dapet ya gitu, yakin itu masuk. Ya puji Tuhan, setelah udah interview setelah interview 3 hari disuruh masuk. Tuh saya nggak henti-hentinya kayak mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, lepas penantian apa gak sia-sia. Di titik selama bekerja mungkin ya banyak saya manusiawi kelelahan, merasa lelah gitu secara bekerja. Cuman Tuhan tuh selalu kalau misalnya saya bekerja, Tuhan tuh mengingatkan, ini loh Felis, kamu mau minta apa lagi? Kamu udah aku kasih apa sesuai jawaban doa kamu yang aku doakan detail itu. Aku selalu terngiang-ngiang kayak, oh ya Tuhan, aku mengucap syukur terus. Makanya aku kalau misalnya disuruh bersaksi itu bukan merasa kayak takut, cuman jatuhnya jadi kayak sedih karena ngerasa terus tiap hari Tuhan tuh selalu berhati, selalu ngadain mukjizat yang terbaik buat hidup aku. Itu kesaksian saya. Ada yang mau bersaksi lagi? Mungkin gak ada yang masuk ke firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan hidup kami Tuhan, satu-satunya penolong hidup kami Tuhan Yesus.
berbicara kepada setiap hati kami. Bukakan hati kami, bukakan mata kami, bukakan telinga kami Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Tuhan, firman-Mu yang berbicara hari ini dengan sungguh-sungguh bisa mengubah hidup kami Tuhan. Mau berkati hamba-Mu yang akan berbicara ya Bapa, dan semua perkataan dari hamba-Mu, dari karena perkataan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan. Shalom juga yang di online ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah dengar kesaksian ya dari WL Felis ya. Jadi jangan salah panggil, yang satu Felis juga ya. Anak kami namanya Felicia ya. Kalau ini Felicia juga, double L. Oh, yang itu double L, yang ini satu L ya. Kesaksiannya luar biasa, sangat memberkati ya. Di mana saat kita berserah kepada Tuhan, saat kita angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan aku udah gak kuat, Tuhan aku udah gak sanggup, percaya Tuhan akan menolong saya dan saudara, amin. Saat kita berserah kepada Tuhan, dan saya juga tidak janjian ya dengan tema ya yang saya catat pada hari ini ya, firman Tuhan ya pada hari ini dengan tema tetap bertumbuh di tengah tekanan. Amin ya. Dengan tema ya tetap bertumbuh ya di tengah tekanan. Mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 2 ya, ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu ya, menghasilkan ketekunan. Ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin ya. Dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, waktu menghadapi tantangan, menghadapi tekanan ya, itu harus kita tuh bahagia, harus sukacita. Kalau dipikir-pikir ya, loh kok kita menghadapi kesusahan, tapi firman Tuhan katakan ya, kita harus bahagia ya. Setiap saya dan saudara pasti pernah mengalami namanya tekanan. Betul Pak, betul. Ya, tekanan, tantangan, ujian ya. Mungkin itu bisa masalah keluarga, masalah pekerjaan, ya, masalah keuangan, masalah studi, ya, lagi pendidikan, ya, bahkan juga di dalam pelayanan, ya, bahkan juga di dalam pelayanan. Apa iya kalau di dalam pelayanan itu jalannya mulus saja, ya, ada begitu banyak tantangan dan ya berbagai macam lah itu ya. Kadang kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi di dalam hidupku? Pernah nggak begitu? Ya, nah tadi WL bersaksi, pernah nggak bertanya seperti itu? Tentu pernah ya. Saya ini udah berdoa ya kepada Tuhan. Saya udah berkata-kata kepada Tuhan, ya, sudah ungkapkan semuanya secara mendetil, ya, dari A sampai Z kita katakan kepada Tuhan, ya. Mengapa sih ada masalah begini, ya? Mengapa aku yang harus alami? Kok dia baik-baik saja? Kok bukan dia saja? Kok aku? Ya kan? Sehingga kita kadang bernyanyi. Mengapa
aku jadi begini. Jangan dinyanyiin ya. Kenapa ya? Mengapa ya? Saya kok jadinya begini? Oh kok saya jadinya begitu? Ntar jangan lagi nyanyi, begini nih, begitu tuh. Ya. Firman Tuhan tidak berkata hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Tapi iman kita bisa bertumbuh lewat apa? Lewat masalah. Oh kalau gitu Tuhan aku mau dong masalah. Loh kata Bu Ana nggak mau ya. Selama kita masih hidup pasti ada masalah. Amin. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Hah? Semua kita di sini punya masalah. Nah, bagaimana saya dan saudara dapat memahami dan menyingkapi setiap tantangan ya di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, menyadari bahwa ujian itu nyata dan pasti datang. Amin ya. Menyadari kita sadar ya, bukannya tidak sadar. Saya dan saudara sadar bahwa ujian itu nyata dan pasti datang. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya renungkan ya, saya baca firman Tuhan ini, ya kok kita disuruh bahagia ya. Udah lagi ada masalah begini. Tapi kita harus berbahagia. Bisa nggak sih kita lagi ada masalah nih ya, lalu kita hahaha. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Tapi firman Tuhan mengajarkan ya, kita harus menganggap ya, ketika kita menghadapi tekanan, kita ya harus ya menganggap itu adalah suatu kebahagiaan. Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya. Firman Tuhan dengan jujur ya mengingatkan bahwa ujian adalah keniscayaan bagi setiap orang percaya. Bisa katakan amin? Ya, amin ya. Kesadaran ini ya penting. Supaya apa? Supaya kita tidak kaget ya. Waktu masalah itu datang di dalam kehidupan saya dan saudara. Nggak kaget, Mbok. Ya, tiba-tiba kaget, shock, ntar bisa pingsan. Tapi di manakala ya kita sebagai orang percaya menghadapi suatu masalah, kita anggap itu suatu kebahagiaan. Saya nggak janjian sama si Felis waktu dia kesaksian. Ntar kamu kesaksian ya, soalnya tante mau bawa firman Tuhannya temanya tetap bertumbuh di tengah tekanan. Ya, saya melihat di sini wajah-wajahnya manis-manis, nggak ada yang tertekan. Amin. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ya, yang pertama tadi katakan ya, menyadari bahwa ujian itu nyata dan pasti datang. Itu buktinya ya, baik di dalam pelayanan, baik di dalam keluarga ya. Di keluarga bisa salah paham ya. Entah udah naro guntingnya di sini, tiba-tiba si istri make pindah ini ke sini. Suami nyari-nyari, itu juga masalah. Ya, bisa dari kecil bisa jadi gede. Cuma karena gunting dipindahin. Ya, ada ya yang ibunya disiplin taruh guntingnya di sini. Kalau habis pakai ya kagak boleh dipindah-pindahin. Itu contohnya saya ngaku ya. Jadi kalau ada yang pakai gunting sudah pindah ya dari di sini pindah ke sini, berarti ada yang mindahin dan berarti ada yang pakai. Biasanya kalau ditanya pasti pada ngacung. Oh iya saya lupa mindahin, maaf. Itu kan bagus ya. Kalau enggak ngaku itu jadi masalah. Nah ya tadi kita katakan ya kesadaran ini penting ya supaya ya tidak menjadi kaget ya. Yang kedua ya kesadaran itu penting ya. Kita ini tidak kecewa sama Tuhan.
di saat kita menghadapi masalah, tantangan ya, di dalam pekerjaan, aduh ya targetnya nggak tercapai nih, aku diomelin nih sama bos. Oh kalau di sini bosnya baik ya, tapi kalau targetnya nggak kecapai, ya boleh dong, wajar dong ditegur, jangan tersungging. Betul apa betul? Ya kan? Kan kalau target kita tercapai, bonus juga ada. Enak kan? Selain dapat bonus dari bos di sini, dapat juga bonus dari Tuhan Yesus kita yang luar biasa, yang senantiasa memberkati kehidupanmu, kehidupanku, ya. Nah, kesadaran itu penting, yaitu ya kita tidak menyalahkan diri kita sendiri. Biasanya kalau ada masalah yang datang ya, kita suka nyalain kita sendiri ya, nyalain diri kita. Aduh, ini gara-gara saya nih. Maaf kata, aduh saya bodoh nih. Aduh, maaf kata, aduh ngomongan saya mungkin ya. Ya kita sadari boleh, tapi kita berubah, bertobat. Itu ya yang paling penting. Nah, Yakobus tidak berkata ya, jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, tapi apabila, nah beda ya, apabila, artinya masalah bukan berarti Tuhan meninggalkan saya dan saudara. Tuhan tetap ada di pihak kita ya, asalkan kita tetap taat dan melakukan firman Tuhan dan menjalankannya sesuai dengan firman Tuhan ya. Dikatakan tapi apabila ya, artinya masalah adalah bagian dari perjalanan iman. Contohnya kesaksian tadi, udah berserah Tuhan, tapi saya percaya ya, lewat interview ini saya pasti keterima kerja saya. Nah, begitu juga ketika ya ketemu sama customer ya, ketemu nih ya, kita yakin, kita ngomong, kita percaya, bla 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 bla, waktu kita jualan dalam nama Tuhan Yesus orang ini pasti beli. Saat kita percaya dan kita serahkan sama Tuhan, pasti ya, itu ya untungnya kita jadi anak-anak Tuhan ya. Untung kita selalu coba, begitu udah jatuh aja untung ya, untung kakiku nggak patah ya kan. Untung anak Tuhan itu selalu untung, amin ya, amin ya. Jadi jangan kaget saat masalah datang. Yang penting bukan kenapa-napa. Itu nggak kenapa-napa kan tadi Felis ya, waktu lagi berdoa minta kerjaan ya, di saat lagi tetap ya, di saat menyembah, di saat Felis lagi melayani, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Oleh sebab itu jangan pernah ragu-ragu ya, jangan pernah ya. Yang penting bukan kenapa, tapi bagaimana dan apa respon kita saat masalah itu datang kepada kita. Mungkin kalau pertama-tama ya sempat gitu kita kaget atau bagaimana, tapi ya firman Tuhan sudah datang kepada kita ya, saat pencobaan itu datang ya di dalam kehidupan saya dan saudara, anggaplah itu suatu kebahagiaan ya. Yang kedua, bagaimana kita memahami dan menyingkapi setiap tantangan di dalam hidup kita sebagai orang percaya ya. Yang kedua adalah ujian menguji dan memurnikan iman ya. Ujian menguji dan memurnikan iman saya dan saudara. Yakobus 1 ayat 3. Ya, siapa yang sudah dapat boleh langsung baca. Yakobus 1 ayat 3. Ya, ayat pokok kita. Sebab Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, puji Tuhan ya. Sebab kamu tahu ya, saya dan saudara tahu tuh ya, bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Tentu ya, saya dan saudara ya, di saat menghadapi tantangan ya, kita terus tekun berdoa. Tekun ya, terus. Jangan sampai kita goyah
iman saya dan saudara ya. 1 Korintus ya. Jadi iman kita itu dimurnikan ya. Seperti emas dimurnikan lewat api ya. Iman saya dan saudara dikuatkan lewat ujian. Amin ya. Lewat ujian ya. Coba ya waktu kita sakit ya. Terus kita berdoa, terus kita sembuh ya. Tentu kita berkata, wah, kita mengalami mujizat Tuhan ya. Jadi harus sakit dulu baru bisa bersaksi. Saya ditolong sama Tuhan ya. Felis pun demikian ya, Felis yang L-nya 1. Nah, Felis yang double L juga demikian ya. Dia menghadapi sakit penyakit ya, 2 rumah sakit angkat tangan. Gimana ya, kemanapun ya, sampai di manapun saya selalu saksikan ya bahwa Tuhan itu dahsyat. 2 rumah sakit angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan, siap memberkati ya setiap anak-anak Tuhan ya. 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, kita harus ya berjaga-jaga. Ya, kita harus tetap teguh berdiri dengan iman kita saat menghadapi badai. Ya, biar kita bisa bertumbuh di tengah tekanan hidup. Ya. Apa yang dihasilkan dari iman yang diuji? Kira-kira apa? Nah, Yakobus menekankan satu hal utama. Ya, ketekunan itu ya membuat saya dan saudara mungkin menghadapi mengalami ketabahan ya. Kalau kita ketekun ya, kita jadi tabah ya. Daya tahan rohani kita jadi kuat. Saat kita tekun berdoa, tekun mengandalkan Tuhan, iman kita tidak goyah ya. Rohani kita semakin kuat. Rohani kita semakin ya mantap di dalam mengiring Tuhan ya. Ketekunan inilah yang membuat saya dan saudara tidak mudah menyerah. Jangan cengeng jadi anak Tuhan. Jangan mudah menyerah. Tetap setia ya di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kami bangga ya melihat ya Bapak Victor, Ibu Juli ya, kantornya bisa dipakai untuk ibadah ya, karyawan-karyawannya tetap ya beribadah. Kita bekerja jasmani, tapi rohani juga harus diisi supaya kita ya kuat di saat menghadapi badai dan tekanan ya. Dan kita memiliki yang namanya karakter Kristus. Itu yang paling penting ya. Coba dahsyatkan berdoanya. Saya mau dapat bosnya anak Tuhan. Luar biasa. Tuhan mendengar. Ya. Ini hari Minggu boleh ini jadi WLDP ini. Kalau tidak pulang ke Bekasi. Ya biar kata enggak sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ya Tuhan mau pakai. Amin Felis. Tuhan mau pakai. Dimanapun. Ya. Karena dari tidak semua. Ya. Tapi kita lihat. Oh ini. Ya. Bisa. Ini tempatnya ini. Ya, nggak semuanya WL. Ada yang singers, ya, ada yang penerima tamu, ada yang kolektan, ada yang ini multimedia. Itu kan kayak Vanuel, ya. Kalau Vanuel itu double, ya, singers, ya, multimedia juga, ya. Jadi kita ya harus memiliki namanya karakter Kristus. Tanpa ujian maka iman ya bisa dangkal. Ya, kita hanya percaya saat keadaan tuh baik-baik saja. Gak ada masalah. Gak ada tantangan yang kita hadapi. Gak ada tekanan hidup. Itu biasa-biasa aja. Tapi di saat ya
kita udah situasi yang terendah, di titik yang terendah, kita datang kepada Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Tadi dengar kesaksian Felis ya, tante mengeluarkan air mata. Bisa merasakan ya bagaimana situasi saat itu. Ya, di mana ya dia berdoa kepada Tuhan. Itu yang namanya ya empati ya. Bagaimana kita bisa merasakan ya. Jadi adanya masalah, iman kita semakin naik, tidak dangkal ya. Nah, ketekunan ini ya juga membuat otot tidak ya bertumbuh tanpa beban ya. Iman juga tidak bertumbuh tanpa tantangan. Itu ya. Jadi oleh sebab itu mari ya. Kita harus tekun. Bagaimana kita memahami dan menyikapi setiap tantangan di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Yang ketiga adalah menjadi dewasa rohani. Jangan dikit-dikit ya menyerah. Jangan dikit-dikit baru nih ya penjualan baru segini. Dikit lagi. Sebenarnya Tuhan sudah mau menolong udah di titik di sini. Tapi kita udah keburu menyerah. Akhirnya tidak tercapai penjualan kita. Ini gini-gini dulu apa ya? Bagian marketing juga. Dulu ya. Dulu di sana. Marketing ini juga dari SD udah jadi marketing. Di sekolah marketing, jualan. Bawa 50 lontong harus habis kata mama saya. Enggak habis, kamu cari bagaimana caranya supaya habis. Bawalah tuh kantong ke kelas ini, ke kelas sana, ke kelas sana. Habis dari kelas 6 SD ya sampai lulus semea jadi marketing. Sekarang marketingnya Tuhan Yesus. Itu. Kan marketing kan dari murid Tuhan Yesus dari 12. Ya kan? Nah, begitu juga waktu Bugem kenal sama Bapak Victor, Ibu Juli. Ya, masih naik motor cuy. Ya, makan nasi goreng. Ya kan? Belum ada kantor begini. Tapi ketika ya sungguh-sungguh kepada Tuhan, melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Wow, katakan sama saya, wow, wow, luar biasa, amin. Ya, karyawan sekarang, ya, jangan. Tapi itu semua karena bukan dibilang gini, oh ini karena saya, tapi semua itu karena berkat dari Tuhan, amin. Diberikan hikmat itu juga berkat. Diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan. Itu ya. Jadi kita harus menjadi dewasa rohani. Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin ya. Tuhan tidak ingin kita menjadi pribadi yang lemah. Yes tuh. Sebaliknya ya. Dia ingin kita menjadi pribadi yang tahan uji, dewasa dan tidak mudah goyah. Amin ya. Jangan pernah goyah ya. Kalau kita dewasa rohani ya, apapun tantangan di dalam kehidupan saya ya, kita ya mungkin di saat ya mungkin secara daging iyalah sempet goyah, ya enak aja tante mau ngomong bilang gak goyah, gampang. Oke, kita secara daging cuy, ini kalau dicubit sakit ya. Coba cubit diri sendiri. Nah, rasanya sakit nggak? Agak kenceng, jangan cuma dielus doang. Kalau dielus doang ya kagak sakit ya. Tapi ketika kita cubit itu sakit, ya wajar. Kita boleh ya, kita aduh sempat lemah, tapi kita punya Yesus.
ya, punya Yesus, ya, sehingga kita boleh menjadi orang yang dewasa rohani, ya. Jangan pandangannya itu, waduh, ya, gara-gara si A nih, saya nggak mau ibadah lagi, saya nggak mau kerja lagi di sini. Aduh, dia saingan saya tuh. Dia tuh suka cari muka tuh sama bos saya. Orang mukanya dia cuma satu, kan? Mau cari di mana? Iya kan? Nah, satu lagi nanti iri-irian. Jangan, ya. Jangan ada iri-irian. Dia dapat bonus lebih banyak. Oh, itu memang berkatnya dia. Berkatnya kita segini. Mengucap syukur saja. Itu dewasa rohani, ya. Amin. Itu yang harus, ya, kita, ya, perhatikan di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupanku, ya, sehingga saya dan saudara tahan uji dan tidak mudah goyah. Apa arti dewasa rohani? Ya, artinya adalah iman, ya, yang tidak mudah goyah, ya, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, ya, tidak mudah goyah. Ceritanya tadi harusnya kan kita nggak nonton ya di sini ya. Tadi Bogem nyanyi nonton di sini. Harusnya kan ke sini ya. Kayaknya jadi ngelihatnya di sini karena bajunya tuh ceria, ya, ceria terang, ya. Jadi Bogem lupa ngeliat ke sini, ngeliatin Felisnya ke sana, ke TV. Nggak taunya Bogem juga terang. Ya kan saya lihat perhatikan Bu Ana lagi nonton di sini. Cerah ya Bu Ana? Oh ya, cerah pakai bajunya. Bogem juga tidak sadar ya, karena udah biasa ikut online, jadi ngeliatnya ke situ gitu. Padahal Bogemnya ada di situ, ya. Aduh, ya. Jadi ya arti dewasa rohani itu iman yang tidak mudah goyah. Yang kedua adalah hati yang tetap percaya meskipun doa kita belum terjawab oleh Tuhan. Jangan suka memaksa kehendak kita, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Ya, jangan, ya, waktu Tuhan saja. Ya, enak dia ngomong begitu, ya kan? Ya enak lah kalau ngomong, ya kan? Makan aja enak, ya kan? Apa arti dewasa rohani yang ketiga? Ya, sikap hidupnya yang taat, ya. Jangan sebentar on, taat. Sebentar off, nggak taat. Imannya juga begitu. Sebentar on, sebentar off. Kerja juga begitu. Bulan ini dapat bonus gede, rajin. Ntar giliran kagak dapat bonus, malas. Allah, jangan sampai begitu. Tapi kita mau, ya, stabil. Ya, belum dapat, sudah dapat, ya, stabil. Amin. Nah, aminnya bosnya yang amin ini, ya. Stabil, terus bijaksana. Jangan bijak sini. Bijaksana. Ya, Bu Ana ketawa, bijak sini. Jangan, ya. Nah, arti dewasa rohani, cara pandang kita, ya, harus semakin serupa dengan Kristus. Jangan pandang-pandangan yang jomblo nggak apa-apa, ya. Pandang-pandangan, ya. Di sini ada nggak peraturannya kalau udah satu kantor nggak boleh pacaran? Ada apa nggak? Nggak ada, bebas tuh. Nggak apa-apa, ya. Sama-sama membangun, ya. Diizinkan kalau di sekolah kitab nggak boleh, ya. Nggak boleh senggol-senggolan. Dari jauh aja mesti ngelihatnya jauh-jauhan. Nggak boleh tuh begini-begini, ya. Kagak boleh, ya. Kita harus, ya, semakin serupa dengan Kristus cara pandang saya dan saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak. Yes, katakan yes. Amin, ya. Malam hari ini, ya, jeripaya kita tidak sia-sia. Tuhan melihat, ya, ketulusan hati kita, ya. Keadaan kita pada malam hari ini, ya. Masalah bukan untuk menghancurkan saya dan saudara, tapi membentuk karakter Kristus
di dalam hidupku, di dalam hidupmu. Amin. Amin. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. Ayo, yang sudah dapat boleh baca langsung. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Katakan amin. Ya, Amin. saya dan saudara ya tidak perlu tawar hati ya di saat kita mengalami tekanan ya, tetapi kita tetap bertumbuh di tengah tekanan ya. Masalah boleh besar, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar. Iman yang bertumbuh adalah iman yang tetap percaya, tetap setia, tetap kuat, dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus di saat kita menghadapi tekanan di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat saya dan saudara ya. Saya khotbah cepat-cepat ya, karena tadi saya lihat mulainya jam 7:08. Jadi saya baru lewat 2 menit ya. Ini jam 8:10 ya, jadi baru lewat 2 menit. Oke, kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian Yesus yang termanis buat jiwaku. Biarlah ya di saat kita menghadapi tantangan, menghadapi tekanan ya, iman kita tetap bertumbuh karena Yesus yang termanis di dalam hidup. Kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami boleh bersatu Haleluya. kembali Tuhan, Haleluya, beribadah Yesus. Tuhan, di Komsel Jemaat Kristus ini Tuhan, di GPD Taman Pamlestari Tuhan. Makasih buat firman-Mu Tuhan, berkati Tuhan Ibu Gembala yang sudah membawakan firman Tuhan. Bila firman kami dengar ini boleh menjadi rema, mengubah paradigma kami, sehingga kami boleh semakin setia Tuhan, Amin. mentaati Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu yang setia Amin, Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, tuan rumah Tuhan, Pak Victor dan Ibu Juli Tuhan yang sudah menyiapkan tempat buat kami boleh bergabung di sini Tuhan. Kami serahkan selanjutnya Tuhan untuk komsel kami Tuhan ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menggerakkan Tuhan di antara kami yang boleh bersedia Tuhan menyiapkan tempat untuk kami boleh beribadah komsel kembali lagi. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, berkati kami semua Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin.
Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang dahsyat. Malam hari ini Tuhan kami juga dikuatkan akan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan kami dapat menjadi lebih baik lagi, menjadi orang-orang yang bisa menjadi terang untuk sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami akan memberikan persembahan kami sebagai zaman hidup kami, dan biarlah persembahan kami semakin Tuhan membuat pekerjaan-Mu berjalan dan berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, bisa diberikan berkat persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, baik. Biarlah kita terus menjaga kasih persaudaraan dan konsel-konsel yang kita adakan. Biarlah bukan namanya konsel keluarga Kristus, tapi benar-benar kita menikmati kasih Kristus, kita Kristus, ya. Jadi memang kebersamaan itu kita jaga sama-sama, sehingga bukan cuma nama konselnya keluarga Kristus, tapi biarlah mengalir kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Ya, kita terus berjalan bangkit bersama-sama untuk tujuan Tuhan. Saya percaya segala sesuatu yang kita alami, hadapi, nikmati ya dalam kehidupan kita, nggak ada yang kebetulan. Kesaksian-kesaksian tadi nggak ada kebetulan. Kita bisa bayangkan kan Felis lagi berdoa ya, tahu-tahu in God time kairosnya Tuhan nyatakan ya sesuai dengan apa yang didoakan ya. Amin. Itu doa bos ya, doa untuk bos ya. Pasangan hidup udah ya, pasangan hidup udah belum. Kita doakan juga maksudnya ya. Amin. Semua yang jomblo pasti satu waktu nggak jomblo lagi. Tuhan kasih teman ya, amin ya. Amin ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita Komsel malam hari ini. Untuk kita bangkit bersama-sama. Semua ya, baik yang ada di tempat ini juga yang ada secara online. Hal yang sama yang saya sampaikan kira menjadi berkat buat kita semuanya. Haleluya. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha
Bapak kami bersyukur buat segala berkat kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah malam hari ini, baik secara online, secara onsite. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu nggak dibatasi dengan apapun, dan Engkau menilik baik kami yang hadir pada malam hari ini, secara onsite juga yang hadir secara online. Semua kami diberkati Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus pakai Ibu Gembala juga menjadi salam berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Victor, suami istri, keluarga dan tim yang ada tempat itu. Tuhan berkati apa-apa yang mereka sudah persiapkan dengan hati kasih mereka. Tuhan balas memberkati dengan limpahnya. Berkati yang sudah datang, berikan waktu yang terbaik. Kami percaya apa yang kami tabur itu yang kami tuai dalam kehidupan kami. Makasih banyak Bapak Surgawi, biarlah next ke depannya makin dahsyat, makin luar biasa, makin bersemangat. Bawa teman-teman, ajak keluarga yang lain yang belum bergabung, boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah Komsel Keluarga Kristus GPI Palung Lestari. Ini doa kami, dan sebentar kami akan berpisah, tinggalkan tempat ini, tinggalkan media online, dan damai sejahtera, kasih sukacita Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita, hati kita, segala berkat Allah curahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini kita menerima segala berkat anugerah, damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan, haleluya, puji Tuhan, semua diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua yang ada di tempat ini, juga ada di rumah. Shalom. Marcel. Om ngadep sana kan, ngadep belakang ya. Peta.